Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika mantan pernah mencintaimu, maka dia akan balik sendiri kepadamu. Ya, kita sering melihat ada begitu banyak laki-laki yang berselingkuh, mengkhianati istrinya. Istri yang sudah mendampinginya dalam waktu belasan bahkan puluhan tahun. Ya. Nah, istri yang pernah bersamanya di masa-masa yang paling berat yang harus dia jalani. Ya, saat masih muda, belum punya apa-apa, memulai pernikahan, segala sesuatunya dari nol. Dan istri ini tetap setia menemani sampai dia mencapai segala kesuksesannya, harta berlimpah ruah, duit sampai bingung untuk membelanjakannya saking banyaknya. Nah, disitulah kemudian akan muncul godaan kan, datanglah orang ketiga yang lebih muda, lebih wangi, lebih cantik, pintar berdandan, pintar merayu, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan tergodalah dia, ya. Jadi ya manusiawi ya, ketika orang digoda oleh seseorang yang tidak menarik, orang tidak tertarik. Tetapi ketika misal laki-laki digoda oleh seseorang yang cantik dan menarik, jadi tertarik kan, jadi itu manusiawi. Nah, tetapi di dalam perjalanannya, meskipun dia pernah mengkhianati atau sedang mengkhianati, misal istri ini marah ya ketika tahu dan dia minta agar diceraikan. Apa yang terjadi dengan laki-laki ini? Ya, dia tidak mau menceraikan. Bahkan tidak sedikit seorang laki-laki yang ketika diminta memilih salah satu, maka dia akan memilih untuk balik kepada istrinya daripada meneruskan bersama dengan selingkuhannya atau bersama dengan orang ketiga yang lebih muda, yang lebih menarik, yang lebih segalanya. Apa yang membawa dia untuk kembali? Jawabannya karena dia mencintai. Ya. Nah, ketertarikan seseorang kepada orang yang jauh lebih muda, punya penampilan menarik dan seterusnya, itu biasanya bukan cinta, tetapi nafsu. Ya, nafsu itu ya beberapa menit juga selesai. Ya, orang bernafsu, kemudian berzinah misal, ya, berhubungan intim. Beberapa menit, setengah jam lah paling lama. Selesai. Hilang nafsunya. Ya. Tetapi yang namanya cinta itu selamanya akan ada di hati dan pikiran manusia. Ya. Orang mudah untuk melepaskan seseorang yang ketertarikannya hanya karena nafsu. Tetapi orang tidak bisa melepaskan seseorang yang pernah dan akan selalu dia cintai. Ya. Nah, itulah jawaban dan penjelasan dari berbagai fenomena. Ada begitu banyak laki-laki yang sukses, yang tergoda, tetapi toh mereka juga balik sendiri kepada istri yang dia cintai. Ya, walaupun sekarang
karena istri tadi sudah menua begitu, tidak pandai berdandan, ketertarikan ya secara nafsu seperti dulu ketika masih muda itu hilang. Ya, sudah pudar. Tetapi ada begitu banyak hal yang tidak bisa tergantikan. Ya, apa saja itu? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi ada begitu banyak hal ya yang tidak bisa tergantikan dari istri yang meskipun sudah terlihat menua dan tidak menarik lagi. Yang pertama, ketentraman batin. Ya, jadi kalau bersama orang ketiga, dia deg-degan terus. Ya, takut ketahuan oleh istrinya, takut teman-temannya tahu, takut anak-anaknya yang sekarang sudah dewasa marah dan ngamuk kepada dia. Jadi ketika dia bersama dengan orang ketiga tadi, isinya ya ketakutan terus. Sementara kalau bersama istrinya, dia merasa tenang, dia merasa tentram. Ya, mau jalan kemanapun, ini istrinya. Ya, selalu bersama dia sejak masa-masa terberat ketika mereka baru memulai segala sesuatunya dari nol tadi. Nah, kemudian yang namanya istri ya. Istri itu adalah belahan jiwa. Ya. Kalau orang-orang tua kita dulu mengatakan istri itu adalah siga raning nyowo ya, sebagian dari jiwa kita, nyawa kita. Apa yang terjadi? Nah, yang kedua. Ketika dekat, orang merasa tenang, merasa tentram. Ketika berjauhan, orang merasa kangen. Kenapa merasa kangen? Karena cinta. Dan itu rasa rindu yang paling murni. Kalau dengan orang ketiga, dengan selingkuhan, jauh mungkin merasa kangen. Energi kangen itu digerakkan oleh nafsu, bukan hati. Sehingga ketika ketemu, berzinah atau berhubungan intim, nafsunya tersalurkan, tidak ada lagi rasa kangen. Buru-buru pengen pulang ke rumah. Ya. Nah, sementara ketika jauh dari istri tadi, rasa rindunya memang rasa rindu yang murni, tidak digerakkan oleh nafsu. Ya. Dan yang ketiga, cinta yang murni. Misal nih ya, kalau memang terpaksa perceraian itu harus terjadi, itu para laki-laki, para suami yang harus berpisah dengan istri yang sudah jungkir balik bersama dia, menemani dia, setia kepada dia di masa-masa tersusah di dalam kehidupan dia. Nangis itu. Ya, bahkan nangisnya bisa berbulan-bulan. Ya. Sementara ketika dia harus berpisah dengan orang ketiga atau selingkuhannya tadi, justru dia merasa lega. Ya, itu adalah kekuatan cinta yang murni. Ya. Nah, ketika orang tidak bersama, dia merasa sebagian hatinya kosong. Ya. Coba deh itu tanya tuh kepada orang-orang yang berselingkuh. Dia bisa tertawa, dia bisa bahagia,
bersama pasangan selingkuhnya, bersama orang ketiga. Tetapi ketika dia bersama orang ketiga tadi, sebagian hatinya terasa hilang. Sebagian dirinya terasa kosong. Ya, itu adalah cinta. Maka itu kenapa suami yang sejati, istri yang sejati disebut sebagai belahan jiwa tadi, sigaraning nyowo. Ya. Nah, karena itu kalau memang mantan itu mencintai kita, dia bisa saja tergoda pada saat ini dengan pesona orang ketiga. Tapi kekuatan cinta yang ada di dalam hatinya akan membawa dia balik sendiri. Ya, karena bersama seseorang yang dia hanya bernafsu, itu rasanya tetap hampa. Tetapi ketika bersama dengan seseorang yang dia cintai, hatinya akan terasa penuh dan terisi. Ya, maka kita diajarkan almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.